Halo guys, Sabik di sini dan di video kali ini kita akan membahas manhwa baru nih. Judulnya adalah My Wife and I Dominate the Three Realms. Tapi sebelum mulai ceritanya, Mimin mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah support channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Pertama-tama ada Rohman, katanya, "Kak, lanjut, jangan lupa jaga kesehatan kak." Iya, pasti jaga kesehatan kok. Kalau sakit nanti nggak lanjut dong. Thank you ya Rohman buat donasinya. Yang selanjutnya ada Agus, katanya, "Semangat bang." Siap, pasti semangat terus dong. Thank you ya Agus buat donasinya. Yang selanjutnya ada Mang Ea, katanya, "Lanjut bocah nolep dulu Min, Strongest Anti-Meta, tunggu banyak chapternya. Kalau si monster 2 hari 1 kali lah." Iya kak, nanti diusahain untuk lanjut semuanya ya. Thank you ya Mang Ea buat donasinya. Selanjutnya ada Daniel, katanya, "Semangat. Yang jelas durasi, hehehe. Nanti durasi bakal nambah kok kalau udah ada yang bantuin. Tenang aja." Thank you ya Daniel buat donasinya. Selanjutnya ada titik, katanya buat ngopi, ntar diisi lagi. Siap, titik. Thank you ya buat donasinya. Selanjutnya lagi ada Ebong, katanya, "Nih Min, buat temen ngedit kopi liong." Apa tuh kopi liong? Mimin nggak tahu. Cuma nggak apa-apa, Mimin terima. Lumayan kopi buat nemenin ngedit sambil nunggu sahur. Thank you ya Ebong buat donasinya. Dan yang terakhir ada Lord D, katanya, "Maaf Min, cuma bisa segini." Gak apa-apa kok Lord D. Kalian sahur 1000 aja Mimin udah bersyukur kok. Thank you ya Lord D buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beliin Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede, 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. 8.000 tahun yang lalu, nenek moyang para iblis yang menyatukan dunia iblis meluncurkan serangan pada dunia immortal. Terjadi perang besar-besaran antara iblis dan manusia. Di tengah peperangan, tiba-tiba muncul cahaya di langit dan muncul seorang wanita. Seorang prajurit berkata, "Kaisar Surgawi datang! Kita selamat!" Kaisar Surgawi itu memunculkan pedang yang sangat besar dari langit dan bersiap-siap untuk menyerang para iblis. Kaisar Surgawi tak terkalahkan di 3 alam. Habisi para iblis! Saat ingin menyerang, tiba-tiba ada asap yang muncul. Ternyata itu adalah Chi Iblis. Secara perlahan, pedang itu hancur sedikit demi sedikit. Wanita Kaisar Surgawi itu melihat seseorang yang sedang bersantai. Dia berkata, "Apakah itu kau yang menggunakan darah iblis suci untuk membangun kuil iblis dan menyatukan dunia iblis?" "Ya, itu benar. Orang ini adalah raja iblis tertinggi di dunia iblis, Lin Tianhong." "Dasar iblis, kenapa kau mengorbankan banyak nyawa?" Kau tanya kenapa? Karena bosan." "Iblis sialan. Kau udah gila ya? Kaisar ini akan membunuh iblis sepertimu." Kaisar Surgawi mulai menyerang iblis. "Matilah kau, dasar raja iblis!" Lalu terjadi ledakan yang sangat besar. Ada banyak asap di sana. Sedikit demi sedikit asap itu mulai menghilang. Dan ternyata tangan iblis itu berhasil menembus jantung dari Kaisar. "Kaisar, sayang sekali. Bahkan kamu gak bisa menang melawan dewa ini. Mulai hari ini, dari 3 alam, dewa ini adalah yang tak terkalahkan. Raja Iblis, kebencianku gak akan pernah hilang. Kau akan mengingatku, aku juga akan mengingatmu. Gak peduli 1000 atau 10.000 tahun lagi, aku pasti akan balas dendam." Kaisar itu pun mati. Lalu kita fast forward ke 8.000 tahun kemudian. Dewa ini udah 10.000 tahun menjadi yang terkuat. Hidup tanpa akhir, benar-benar mengerikan. 10.000 tahun lalu, aku datang ke dunia ini melalui bumi, tanpa keluarga, tanpa kerabat, maupun alasan. Kesepian ini adalah penyesalan terbesar yang ada di hatiku. Hal ini terus-terusan mengganggu pikiranku. "Pintu, buka!"
Biarkan aku membuka pintu dunia fana dan berkeliling sebagai manusia. Aku nggak bisa terus melarikan diri. Aku sudah menyegel tubuh dan energi iblis di tubuh ini. Cari ke berbagai negara dan temukan kebahagiaan yang paling biasa. Lalu kita berpindah ke wilayah Xuantian, kota Fenqing. Di sini terlihat seorang wanita berambut putih sedang menyapu. Lin Tianhong membuka gerbang rumah dan berkata, "Istriku, hari ini aku bertemu dewa kekayaan. Ini uang sewa untuk bulan ini, suamiku." Lalu mereka berdua, "Suamiku, akhirnya kamu kembali. Ayo cepat sini, makanannya udah siap. Kalau enggak, nanti bisa dingin." Dalam hati Lin Tianhong, ini adalah kehidupan manusia biasa. Aku sudah lelah melihat dunia iblis ini. Ini adalah kehidupan yang aku inginkan. Mereka pun akhirnya makan. Masakan istriku emang yang terbaik. Makanlah perlahan. Aku membuat banyak makanan kok. Oh iya, gimana bisnis hari ini? Nih, kamu jangan kaget ya, istriku. Coba lihat. Hah? 10 tael perak? Beneran? Ini sangat banyak. Istriku, apa ada yang salah? Suamiku, apa kamu sudah merampok? Enggak gitu. Istriku, dengarkan aku dulu. Begini ceritanya. Tadi siang, ada seorang anak yang akan dibaptis di sebuah yayasan. Dan kakeknya ingin membelikan dia hadiah. Kakek, aku mau ini." Anak itu menyukai raja kera yang aku pahat. Kakek itu bertanya, "Bos, berapa harganya?" "Oh, harganya 3 tael perak. Nih, ambil aja kembaliannya." Jadi, aku mendapat 10 tael perak karena mereka tidak ingin kembaliannya. Oh, jadi gitu. Syukurlah, aku akan menyimpannya. Dalam hati Lin Tianhong, ukiran itu terlihat biasa aja. Tetapi, setiap pahatanku mengandung makna Tao yang paling kuat. 10 tael perak. Harga ini gak cukup untuk mahakarya agungku. Anak itu memiliki sepasang tulang agung. Dengan keberuntungan yang luar biasa, dia akan bisa melihat arti sebenarnya dari pahatanku. Semuanya bergantung pada takdir. Mereka berdua menghabiskan hari bersama, makan 3 kali sehari, waktu teh dan makanan ringan. Setelah makan, berbicara mengenai puisi, bermain kucing, dan melukis. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari pun mulai gelap. Lin Tianhong menggendong istrinya. "Apa? Dasar nakal. Istriku, sekarang udah larut. Waktunya kita tidur. Suamiku, apa kau ingin menggertakku lagi? Ya udah, ayo pergi. Suamiku, apa yang kamu tunggu? Datanglah ke sini." "Istriku, aku datang." Lalu mereka... Pagi hari pun tiba. Saat sedang tidur, sang istri tiba-tiba mengingat sesuatu, seperti sedang bermimpi. Di mana aku? Kenapa rasanya sangat familiar?" Tiba-tiba seseorang berkata, "Terima kasih Permaisuri Sihe, karena telah memberkati seluruh makhluk di 3 alam." Dalam hatinya, Permaisuri Sihe. Permaisuri Sihe? Oh iya, aku ingat. Aku adalah Permaisuri Sihe. Aku dilahirkan dengan tubuh spiritual dan fana. Setelah malapetaka tanpa akhir dan ketekunan berkali-kali, aku akhirnya menjadi Permaisuri dunia immortal dan memimpin makhluk immortal. Kekuatanku dulu membuat tercengang para dewa dan iblis. Dalam pertempuran para immortal dan iblis kuno, aku membunuh banyak sekali iblis dan membuat mereka gemetar ketakutan. Aku telah membawa kedamaian di 3 alam selama puluhan ribu tahun. Aku melawannya selama 3 hari 3 malam, lalu berakhir mati di tempat. Oh iya, Aku sebenarnya adalah reinkarnasi dari permaisuri surgawi. Aku nggak tahu kenapa kesadaran dan ingatanku tiba-tiba pulih. Tiba-tiba, Lin Tianhong memegang Sihe. "Bajingan, siapa itu?" Saat dia melihat ke samping, dalam hatinya, aku adalah permaisuri bermartabat dan dikagumi ribuan orang. Bahkan, nggak ada yang berani bertindak sembrono padaku. Tetapi, aku udah bersetubuh dengan manusia ini selama 3 tahun. Istriku, aku ingin lagi. Dia membuatku menggunakan pakaian memalukan. Jika berita ini keluar, bukankah aku sebagai permaisuri akan menjadi bahan lelucon? Berarti hanya ada satu jalan, bunuh dan singkirkan mayatnya. "Istriku, aku mau makan tahu sutra lagi yang sangat lembut." Saat Xie ingin membunuh Lin Tianhong, tiba-tiba dia berhenti. Aku udah lama bersama dengannya, dan aku masih sangat mencintai pria ini. Bagaimana mungkin aku membunuhnya? Ya udah, lupakan aja. Meskipun aku adalah permaisuri Sihe, aku tetap memiliki hubungan pernikahan denganmu dan akan selalu menjadi istrimu. Raja Iblis, untuk saat ini, aku akan membiarkanmu. Tunggulah sampai aku memulihkan kultivasi dan kembali ke dunia immortal. Aku pasti akan menemukanmu untuk membalas dendam. Istriku. Jangan khawatir bajingan kecil, aku akan selalu melindungimu. Gak akan ada yang bisa menyakitimu. Pagi hari pun tiba. Istriku, dandani suamimu. Oke, Lin Tianhong berkata. Aku adalah pria beruntung karena dapat menikahi seorang istri cantik dan berbudi luhur. Gak ada lagi yang bisa kuminta dalam hidup ini. Oh iya, suamiku, aku kehabisan bedak. Ayo, pergi beli denganku hari ini. Oke istriku, aku akan mendandanimu. Pakaian apa yang ingin kamu gunakan? Aku serahkan aja kepadamu.
Perasaanku sedang teraduk-aduk saat ini. Hah? Kenapa? Sulit membayangkan. Ternyata ada wanita bidadari di dunia ini. Buset, ini satu video isinya gombalan apa jadinya? Apakah aku nggak cantik sebelum dandan? Dalam hati Lin Tianhong, ini dia nih, aku harus menjawabnya dengan hati-hati. Tentu saja tidak. Istriku akan selalu menjadi yang tercantik di hatiku. Gak peduli bagaimanapun penampilanmu. Kita pun berpindah ke dalam kota. Di sana, Lin Tianhong melihat sekelompok orang yang misterius. Xie berkata, "Suamiku, tunggu di sini ya, aku ingin melihat sesuatu di sana." Lalu tiba-tiba ada suara terdengar. Katanya, "Gadis kelinci kelas 1. Ayo, gadis kelinci kelas 1. Hah? Gadis kelinci? Ayo, semuanya cantik dan luar biasa. Sosok indah dan mahir dalam 18 teknik malam. Ayo, jangan lewatkan. Jika tidak, kalian akan menyesal. Di dunia kultivasi, yang kuat akan memakan yang lemah." Tiba-tiba orang yang berjualan memanggil, "Saudara, apa kamu ingin membeli gadis kelinci? Malammu akan dibuat nyaman oleh mereka." Enggak. Diskon deh, diskon 20%. Kau pasti menyesal jika melewatkannya." Dalam hati Lin Tianhong sangat menyedihkan. Sayang sekali, di dunia ini semua manusia benar-benar kejam dan menganggap mereka sebagai anjing peliharaan. Lalu tiba-tiba Xie muncul. "Oh, jadi gitu. Kamu mau beli satu biar malammu nyaman ya?" Istriku, mana mungkin. Aku nggak akan melakukannya. Aku barusan hanya pergi sebentar. Dan kamu nggak bisa mengendalikan matamu. Aku bisa melihat wajah kecewamu. Kenapa nggak beli aja semua sekalian? Udah, ayo, mari kita pergi." Lin Tianhong langsung menggenggam tangan Xie. Tapi genggaman itu langsung dilepas. "Nggak mau. Ayo kita lihat gadis kelinci itu. Aku pengen tahu berapa banyak yang bisa kamu beli dengan uangmu itu." Aku melihat seorang istri cantik tiap harinya. Jadi aku gak membutuhkan apapun." Dalam hati Xie, beraninya melakukan dosa di depanku. Bahkan ingin merebut suamiku. Kau akan segera menghilang dari kota Fengqing. Ih, serem. Mereka berdua pun akhirnya berbelanja. Lin Tian berkata, "Istriku, semua barang yang kamu inginkan udah terbeli semuanya. Ayo kita pulang." Oke. Lalu tiba-tiba ada sekumpulan pasukan dan kuda lewat. Seseorang berkata, "Jenderal telah kembali, menyingkir dari jalan." Di situ terlihat jenderal itu berambut pink. Lin Tian bertanya, "Siapa wanita itu?" Dia terlihat bermartabat. Lalu orang di sebelahnya menjawab, "Dia adalah Fu Tianyu. Dia adalah wanita yang telah melenyapkan pemberontakan klan serigala dan kembali dengan selamat. Dia adalah wanita yang hebat. Dia dijuluki sebagai dewa perang termuda dan tangan kanan Ratu Shenfeng." Dalam hati Xie nggak buruk, dia kembali dengan cepat. Lalu tiba-tiba Xie menghilang dan Lin Tian tiba-tiba merasakan ci jahat. Apakah seseorang ingin berbuat jahat? Lalu tiba-tiba ada orang melompat dan menyerang jenderal itu. "Mati sana! Apa itu? Bom! Awas! Ada pembunuh! Istriku! Hati-hati!" Lalu Fu Tianyu mementalkan bom itu ke atas. Bom itu langsung meledak di langit. "Semuanya lari! Cepat lari!" Pengawal, orang yang menyerang tadi berkata, "Bagus, berjalan sesuai rencana. Bunuh mereka semua!" Fu Tianwu berkata, "Semuanya, dengarkan. Aku mau memerintahkan kalian untuk bunuh mereka semua. Tapi mereka semua kultivator. Ada yang berada di alam konsentrasi. Satu orang menggunakan segel surgawi. Satunya lagi menggunakan penggaris ruyi. Lalu ada orang lagi menggunakan perintah Raja Neraka. Dan yang terakhir, ada yang menggunakan bulu Phoenix api. Semuanya, lindungi jenderal!" Para penjahat itu dengan serempak menyerang Fu Tianyu. Para warga sipil berlari terbirit-birit. Dalam hati Lin Tian, sekelompok semut. Jika bukan karena aku takut membuka segel energi iblis dan menyakiti istriku, aku pasti udah membunuh kalian dalam sekejap. Untuk jaga-jaga, mari bawa istriku pulang. Xie, jangan takut, ayo kita pulang. Tapi ceweknya beda. "Loh, kok gendut?" Wanita itu berkata, "Kakak, selamatkan wanita ini." Astaga, monster sialan. Astaga, nyawaku hampir melayang. Sabar, sekarang bukan waktunya memikirkan itu. Woi gendut, istri gua mana? Kakak, jangan begitu. Kakak, kau tadi menangkap nona ini di depan umum. Apa kakak menginginkan tubuh nona ini? Dalam hati Lin Tian, wajahnya membuat duniaku hancur. "Kakak, diam. Beraninya kau melakukan hal menjijikan di depanku. Beraninya kau menggodaku. Pergilah sana." Lalu wanita itu mengenai salah satu prajurit dari Fu Tianwu. Hah? Apa itu? Apa yang terjadi dengan mereka? Akhirnya tenang. Dalam hati Lin Tian, untungnya aku udah melakukan tindakan pencegahan. Kalau terjadi sesuatu seperti ini, aku udah melakukan teknik indusi pelacakan pada istriku. Lin Tian menggunakan teknik indusi untuk mencari istrinya. Tapi saat dicari, istriku nggak ada di sini. Mungkin dia terseret di kerumunan.
Meskipun gak ada rasa sakit, tapi ada rasa panik dan kebencian yang melonjak dalam diriku. Dasar sekelompok bajingan. Salah satu penjahat tadi berlari melewati Lintian. Orang itu langsung ditangkap. Kalian telah melakukan kejahatan besar. Kalian semua harus mati. Aduh, siapa kau? Beraninya kau. Dalam hati Lintian, aku gak bisa membuka terlalu banyak segel. Kalau tidak, manusia di sekitarku akan mati oleh dominasiku. Kalau begitu, lepaskan kekuatan 1/1 juta aja. Tunggu. Karena serangan Lintian, orang itu meledak dan mati dalam sekejap. Lalu Lintian tersadar. Ini kan Chi abadi. Sebagai makhluk tertinggi di alam iblis, aku masih mempunyai Chi abadi. Aku benar-benar merindukannya. Dalam hati Lintian, siapa yang mengira makhluk tertinggi di alam iblis pernah menjadi kultivator terkuat di jalan kebenaran. Sebelum masuk ke dunia iblis, sebelumnya aku adalah seorang kultivator yang berjalan di jalan kebenaran. Jalan keabadian sangatlah sulit. Setiap langkah seperti mencoba memanjat langit, mulai dari pembangunan fondasi, pemurnian Chi, konsentrasi, lubang metafisik, api ilahi, kesengsaraan ilahi, umur panjang dan abadi dari kultivasi duniawi. Langkah demi langkah terasa seperti neraka. Tapi aku mengandalkan bakat dan taoisme yang teguh untuk berjalan. Pada akhirnya menjadi abadi dan naik ke dunia immortal. Tetapi ada perubahan mendadak dalam prosesnya. Aku secara tidak sengaja menyatu dengan darah esensi iblis suci yang pada akhirnya menggagalkan jalan keabadian surgawiku dan membawaku ke dunia iblis. Mengagumkan. Aku pikir setelah memasuki jalan iblis, jalan keabadian akan terputus. Aku gak menduga, ternyata aku masih mempunyai energi abadi. Apakah kultivasi alam immortal surgawi di tubuh ini hanya tertekan oleh alam iblis? Salah satu dari penjahat itu berkata, "Hei, beraninya kau membunuh saudaraku? Matilah kau!" Penjahat itu menyerang Lintian. Tapi Lintian berhasil menghadang serangan itu. Mustahil! Serangan itu terpental oleh barrier Lintian. Serangan itu mengarah ke penjahat itu dan akhirnya meledak. Dalam hati Lintian, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dua energi, Chi abadi dan Chi iblis, hidup berdampingan di satu tubuh yang sama. Kultivator immortal dan iblis. Menarik. Musuhku ada di seluruh 3 alam. Jika energi iblisku bocor, mereka akan membalas dendam dan akan melukai istriku. Ini buruk. Untungnya, basis kultivasi immortalku masih ada. Jadi, mari kita kirim orang-orang buta ini untuk bereinkarnasi. Fu Tianyu di sini masih berperang dengan para penjahat. Ada lebih dari 10 orang di dalam konsentrasi. Sial. Jenderal, kau pergilah. Musuh-musuh ini terlalu kuat. Diam! Gak akan pernah meninggalkan kalian. Kakakku akan segera mengirim pasukan. Baik, Jenderal. Seorang penjahat berkata. Kau sudah berada di ujung tanduk. Jenderal kesayangan permaisuri, Phoenix ilahi, gak ada apa-apanya. Dalam hati Fu Tianyu, sial. Meskipun aku udah mencapai puncak alam konsentrasi dan termasuk ke dalam master kelas 1 di negara ini, tapi musuhku memiliki lebih dari 10 orang dalam alam konsentrasi. Masalah besar apa ini? Baiklah, saatnya mengirim kau ke neraka. Kakak, cepatlah datang. Lalu tiba-tiba ada hembusan angin yang sangat kuat. Mereka bingung. Apa yang terjadi? Kemana para pembunuh itu? Jenderal, sepertinya mereka menghilang. Dalam hati Fu Tianyu, hantu di siang bolong. Atau tadi adalah sebuah teknik. Semuanya tetap waspada. Dalam hati Lintian, lemah. Mereka semua sangat lemah. Hanya dengan kesadaranku aja, mereka semua udah menjadi abu. Apakah manusia yang gak immortal semuanya lemah? Perbedaan antara immortal dan mortal bagaikan awan dan lumpur, gak bisa dilewati. Ya udah, lupakan aja. Lagi pula, aku udah melampiaskan amarahku. Untungnya, aku baik-baik aja. Tapi aura abadiku terlalu mencolok di dunia mortal. Jadi, aku harus menyegelnya, lalu pergi menemui istriku. Saatnya mencari istriku. Sekarang kita berpindah ke aula utama istana Tianfeng. Seorang kakek-kakek berkata, atas perintah yang mulia, Tuan Xue Feng datang menemui yang mulia. Wei Chen Xue Feng menemui yang mulia permaisuri. Si He berkata, angkat kepalamu, Komandan Agung Pengawal Phoenix Ilahi. Baik, yang mulia. Si He melanjutkan, Xue Feng, kau bertanggung jawab atas penjaga terkuat di kota Tianfeng. Aku harap kau bisa mendapatkan hasil bagus. Gimana? Wei Chen berkata, Jenderal, para pembunuh yang mengepung Jenderal Fu Tianyu tiba-tiba menghilang begitu aja. Pak tua ini nggak dapat menemukan identitasnya. Dan juga nggak ada satupun jejak dari mereka. Si He berkata, nggak peduli apapun. Kau harus mencari tahu orang-orang di balik pembunuhan itu. Si He di sini adalah permaisuri kerajaan Phoenix Ilahi. Nama samarannya Li Xiyue. Wei Chen berkata, Pak tua ini akan pergi untuk menyelidikinya dan akan mencari tahu utusan di balik semua ini agar sesuai dengan perintah yang mulia. Dalam hati Wei Chen, aura pembunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku bahkan gak bisa menahannya. Aku gak melihatnya selama beberapa hari. Dan alam yang mulia permaisuri bahkan mencapai ranah yang lebih dari yang aku duga. Si He berkata,
Setelah kau menemukannya, habiskan tanpa sisa. Baik, saya akan menyelidikinya, lalu menghancurkan sampai tak tersisa. Ya udah, pergi sana. Baik. Dalam hati Wei Chen, aku takut setengah mati. Aku nggak mengira Yang Mulia akan sangat memikirkan Jenderal Fu Tianyu. Di masa depan, aku harus berteman baik dengannya. Tiba-tiba, ada seorang wanita kecil muncul dan berkata, "Hei Tuan Sui Feng, kenapa kamu terlihat linglung? Apakah kakakku memberimu masalah? Aku bisa membantumu." "Oh, enggak Yang Mulia Putri. Gak perlu repot-repot. Saya bisa menyelesaikannya sendiri." "Hei, aku cuma bercanda. Kau pikir aku punya waktu luang? Ya udah, kalau begitu, aku mau pergi menemui kakak dulu." Untunglah Yang Mulia Li Wen-nya gak ikut campur. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.